Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Nob dari Kode Hipnotis Indonesia. Teman-teman, apakah pernah mendengar istilah yang dinamakan pseudo memori, yaitu memori palsu? Nah, kali ini saya akan membahas supaya Anda lebih paham lagi cara kerja pikiran di alam bawah sadar manusia. Karena masih banyak orang yang ketika melakukan proses hipnotis ini, mereka menganggap informasi yang didapatkan dari penggalian di alam bawah sadar itu 100% benar. Nah, kita harus jeli ini sebagai seorang penghipnotis, utamanya buat Anda para penghipnoterapi ketika melakukan proses hipnoterapi ke pasien Anda, atau ketika Anda sedang melakukan proses hipnotis untuk menggali informasi. Nah, Anda harus benar-benar mengerti ada yang dinamakan pseudo memori, yaitu memori palsu. Maksudnya adalah ini, teman-teman. Pernahkah Anda mengalami sendiri atau bahkan Anda pernah membuat suatu cerita, padahal cerita itu cerita yang tidak ada, tetapi ketika Anda menyampaikannya kepada teman Anda menyampaikannya berulang-ulang, hingga suatu saat Anda lupa kepada cerita itu dan Anda meyakini bahwa cerita itu adalah nyata, gitu loh. Padahal di awal Anda mengarang cerita, itu dinamakan pseudo memori. Jadi Anda lupa bahwa dulu Anda membuat cerita itu hasil karangan, tapi karena Anda menyampaikan terus-menerus, Anda mensounding ke orang-orang terus-menerus, bahkan Anda meyakini bahwa itu asli. Contohnya, misalkan Anda, ini buat rumah tangga yang sering ya, Anda sebagai pasangan, ini entah suami atau istri, Anda mengatakan, wah, pasangan saya ini selalu menyakiti saya, ya, selalu tidak adil pada saya, selalu berbuat tidak baik pada saya. Yang awalnya Anda ini tujuannya hanya ingin meraih simpati begitu ke sahabat Anda, ke keluarga Anda, ke teman Anda. Tapi ketika Anda sering melakukannya, Anda mempercayai bahwa cerita yang Anda karang itu asli, gitu loh. Itu namanya pseudo memori, gitu, teman-teman. Nah, sebagai seorang yang mempelajari ilmu hipnotis, sebagai seseorang yang mendalami ilmu pikiran, Anda harus paham cara membedakan mana memori yang benar-benar asli, ya, kejadian itu nyata, ataukah memori itu bersifat palsu. Contohnya di dalam teknik progresif relaksasi yang kita membawa kondisi alam bawah sadar pasien ini ke arah regression, ya, membawa ke usia-usia sebelumnya, ke masa anak-anak, atau bahkan ada yang sampai ke masa reinkarnasi, gitu ya, entah itu benar atau tidak yang terjadi di sana. Dulu, di zaman dulu sebelum saya lahir, saya itu adalah seorang pendekar, saya itu seorang panglima, saya itu seorang raja, seorang putri, atau apapun. Nah, kebenarannya kan nggak bisa dibuktikan. Apakah itu hanya pseudo memori? Maka bagi saya sebagai seorang penghipnotis itu sangat tidak penting. Misalkan menceritakan dulu saya seperti ini di masa lalu. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana sih memberikan pengaruh di masa saat ini dan yang akan datang. Itu yang paling penting dan terpenting, teman-teman. Ketika sebagai seorang penghipnotis ini menggali informasi, ini kan tujuannya sebenarnya hanya sebagai alat untuk melengkapi datanya ketika melakukan proses pemberian sugesti. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara menghipnotis, cara memberikan sugesti yang tepat. Oke, silahkan disimak dari awal sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingatkan kembali bahwa hari ini masih dibuka diskon kelas privat hipnotis, ya. Nah, buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat saya, kelas pelatihan jarak jauh, kelas online, Anda nanti bisa mendapatkan informasi, nomor WA-nya di sini. Saya berikan diskon khusus maksimal sampai besok tanggal 17 Agustus terakhir. Ataupun buat Anda yang mau membeli e-book kitab mahir hipnotisnya, nomor WA-nya saya cantumkan di kolom video ini. Kita lanjutkan, teman-teman, bagaimana sebagai seorang penghipnotis ini benar-benar cakap, lihai, mahir, mampu, ya, memberikan arahan-arahan kepada subjek, kepada kliennya itu dengan sangat tepat. Jadi tidak semua informasi yang diberikan itu absolut real, kenyataan, gitu. Jadi sebagai seorang penghipnotis, Anda jangan gampang percaya dengan alam bawah sadar klien Anda.
Nah, caranya bagaimana Mas Nuk? Anda bisa melakukan beberapa uji tes kan begitu ya. Ada beberapa teknik khusus untuk menguji apakah pernyataan itu yang diberikan itu valid atau tidak. Ataukah itu hanya hasil rekayasa pikirannya sendiri yang lama-lama dipercayai kan begitu teman-teman. Oke, jadi ini sangat penting Anda mengerti ketika nantinya Anda mulai belajar mendalami ilmu hipnotis ini, sehingga sebagai seorang profesional hipnotis, sebagai seorang profesional hipnoterapi, ketika Anda menangani klien Anda ini, Anda benar-benar menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, tuntas. Ya, tidak hanya di permukaan gitu loh, ada masih tersisa residu-residu informasi yang masih ada di pikiran alam bawah sadar klien Anda. Oke, tugas Anda nanti merilis hal-hal negatif tadi sampai tuntas. Setelahnya baru Anda memprogram ulang pikiran alam bawah sadarnya dengan hal yang positif dan memberdayakan. Nah, bagaimana sih langkahnya untuk memulai belajar? Oke, ini khusus Anda pemula ya, saya berikan informasinya. Ya, sebenarnya saya ulang-ulang karena penonton di video-video saya kan rata-rata penonton baru yang Anda ini belum melihat banyak video saya gitu, sehingga Anda baru satu saja melihat video saya Anda sudah kebingungan bertanya bagaimana cara belajar, padahal kan sudah saya sering ulas gitu ya. Anggap saja Anda belum menonton, maka saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan niat Anda mau belajar itu apa gitu, supaya jelas, supaya gampang gitu loh. Saya pengen bisa hipnotis Mas Nuk karena gitu. Karenanya apa Anda cari? Apakah Anda ingin menjadi seorang ahli yang mempengaruhi alam hipnotis? Saya ingin menjadi seorang ahli hipnoterapi. Kalau Anda ini seorang tenaga medis, dokter, perawat, saya ingin menjadi seorang ahli marketing. Saya ingin menjadi pebisnis yang hebat, handal, mampu mempengaruhi klien-klien saya. Ataukah saya ingin menjadi seorang supranatural? Semuanya tergantung Anda tujuannya. Tentukan niatnya dulu apa. Setelahnya barulah Anda mencari referensi tempat belajar. Termasuk Anda mencari informasi detail tentang calon guru yang akan Anda referensikan atau Anda menjadikan tempat acuan untuk belajar. Ini Anda harus benar-benar menyelidiki gitu ya. Cari tahu tentang siapa ini. Track recordnya, kemudian kapasitasnya bagaimana, kredibilitasnya bagaimana, Anda cek, Anda benar-benar cek teman-teman. Selanjutnya setelah Anda memutuskan, barulah Anda belajar. Nah, ketika Anda belajar, sekali lagi saya ulang-ulang, apa yang disampaikan oleh pengajar Anda, para trainer Anda, para guru-guru Anda ini, ikuti gitu loh ya. Karena bagaimanapun juga siapapun gurunya, menurut saya ya ketika mengajarkan, mereka sudah mau mengajarkan berarti sudah banyak pengalaman, mereka sudah makan asam garam tentang ilmu hipnotis ini, maka Anda ikuti ya. Jangan dulu diubah-ubah. Misalkan Anda disuruh praktek satu hari beberapa orang, 5 orang, misalkan 3, 4 atau 5 orang, Anda selalunya praktek ke 1 orang, itu pun keluarga Anda. Coba Mas praktek ke orang lain, karena orang lain biasanya lebih gampang. Anda ngeyel, tidak mau melakukan ya, ini akan menghambat diri Anda sendiri, Anda yang rugi. Anda akan lambat dalam proses belajar dan tidak akan mencapai namanya percepatan. Kemudian setelah Anda mulai belajar ya, Anda selain berlatih sering mempraktekannya, barulah nanti Anda akan mengerti. Dari pengalaman yang Anda dapat, dari jam terbang yang Anda dapat, itulah yang akan mendewasakan Anda, memupuk rasa percaya diri Anda, memupuk keahlian Anda dalam berbicara, dalam memberikan teknik-teknik induksi gitu ya, teknik-teknik mempengaruhi gitu ya. Nanti jam terbanglah yang akan mengajarkan Anda menggesek mentalitas Anda menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih hebat gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat, Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.